dilakukan oleh Revan sepertinya adalah orang yang bersekongkol untuk melenyapkan aku. Ungkapan Valen tadi membuat Anin menutup mulutnya dengan kedua belah tangannya. Dia sangat terkejut dengan fakta yang dibeberkan oleh Valen itu. Masa? Kakek Arga. Konon katanya Arga itu orang yang bersekongkol dengan pamanku yang bernama Bill Weston untuk melenyapkanku. Paman mengincar harta warisan yang harusnya jatuh ke tangan aku. Bahkan dia juga sudah membunuh ibuku. Berusaha mencelakakan ayahku. Tapi kilasan-kilasan yang ada di kepalaku tadi adalah dia adalah orang yang mendorong aku keluar dari mobil itu supaya aku terhindar dari kecelakaan hebat walaupun sama-sama harus terluka tapi setidaknya nyawaku masih selamat. Kata Valen sambil kembali memegang kepalanya yang berdenyut nyeri saat menjelaskan kepada istrinya tentang kondisi yang saat ini dia alami. Dan sebelum kita berangkat ke Singapura, Ayah ingin ketemu sama kamu dulu. Apa? Kayaknya kamu hari ini lagi hobi sekali teriak-teriak. Apa? Kata Valen dengan nada menggoda. Ih, aku itu kaget ya Mas. Kamu yang gak pernah bilang rencana kamu. Terus tiba-tiba kamu mau aku ketemu sama ayah kamu. Kata Ani dengan suara manja. Ayah yang minta ketemuan sama kamu. Katanya ia ingin sekali bertemu dengan menantu yang belum pernah ia temui. Tapi jujur aku takut kalau mau ketemu dengan ayah kamu Mas. Kan kamu tahu sendiri kalau selama ini keluarga aku sukanya menghina dan melecehkan kamu. Mestinya ayah kamu itu marah sama aku karena bagaimanapun kan mereka yang melecehkan kamu itu keluargaku. Aku jadi sedikit takut kalau ayah kamu nanti marah-marah sama aku. Ya enggak lah kan selama ini kamu itu sudah baik sama aku. Setiap keluarga kamu menghina aku. Kamulah orang pertama yang membela aku mestinya malah ayah bakal berterima kasih karena kamu sudah membela anaknya. Kata Valen sambil mengusap kepala istrinya ini dengan sayang. Masa begitu? Tanya Anin dengan nada kurang yakin. Tapi Valen membesarkan hatinya dengan pelukan sayang yang membuat Ani merasa nyaman dan aman. Tentu saja. Kalau nanti ayah marah-marah sama kamu, aku adalah orang pertama yang akan membela kamu. Sahut Valen dengan nada bahagia. Membuat Anin menjadi tersipu karena apa yang suaminya katakan itu sedikit banyak membuat hatinya baper. Mas, jadi kita akan berangkat bertemu dengan ayah kamu kapan? Sekarang. Setelah itu kita berangkat ke bandara agar kita tidak terlambat Bet. Lalu keesokan harinya pagi-pagi sekali kita ada jadwal untuk bertemu dengan dokter yang dimaksud oleh Revan. Kita harus berangkat secepat-cepatnya karena dokter itu hanya bisa ditemui dengan appointment. Kebetulan besok pagi dia sedang praktek di sana. Jelas Valen kepada Anin dia mengenai jadwal yang harus mereka tepati. Ya ampun, Mas. Aku kan cuman pakai pakaian seperti ini saja nanti gimana kalau ayah kamu mengira aku ini tidak bisa berpakaian dengan baik tidak seimbang dengan anaknya yang merupakan pewaris tunggal dari Weston Group. Tanya Anin dia dengan nada panik. Terus terang saja saat dia berangkat menuju rumah sakit tadi dia hanya berpakaian seadanya. Karena dia takut kalau ada apa-apa dengan nenek. Ngomong apa sih kamu? Emang aku pakai pakaian seperti apa? Pakaian aku itu kan juga biasa-biasa saja toh. Yang penting kamu pakai pakaian. Walau sebenarnya kamu lebih cantik kalau tidak pakai apa-apa. Sambung Valen dengan nada lirih dan mata yang menggoda. Sambungan perkataan Valen tadi membuat Anin dia menjadi kesal. Karena tidak biasa-biasanya suaminya itu berkata-kata yang memiliki tendensi mesum. Dan baru kali ini suaminya itu menggoda dengan nada-nada mesum. Mas, ih kamu kok sekarang mesum. Lagian ini itu di tempat umum loh. Kata Anin dia dengan nada malu.
Jadi kalau bukan di tempat umum kamu mau? Maksudnya Mas boleh. Katanya Valen sambil menaik turunkan alisnya karena dia ingin menggoda istrinya yang wajahnya sudah memerah karena malu. Perkataanmu dan pertanyaanmu nggak mutu deh. Ayo kita berangkat sekarang saja daripada nanti kita terlambat kalau mau ke bandara. Kata Anin sambil berjalan lebih cepat daripada suaminya karena dia ingin menyembunyikan wajahnya yang semakin memerah karena malu. Sedangkan Valen hanya bisa menatap punggung istrinya yang menjauh sambil menaikkan sudut bibirnya karena gemas melihat istrinya yang lucu. Dia berjanji di dalam hati kalau nanti malam dia akan meneruskan perburuannya untuk bisa menjadikan istrinya itu istri seutuhnya bagi dirinya. Valen langsung menyusul keberadaan Anin dan menggandengnya ke arah parkiran mobil supaya dia bisa segera pergi dari basement rumah sakit menuju restoran yang sudah dipilih oleh ayahnya untuk bertemu dengan menantu kesayangan. Anin pun tidak menolak pegangan tangan dari suaminya dan menurut saja ketika Valen membawanya ke dalam mobil. Di dalam mobil mereka berdua hanya diam mendengarkan musik yang diputar oleh Valen mengiringi perjalanan mereka menuju resto yang dipilih oleh ayahnya. Resto yang dipilih oleh ayahnya itu berada dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta supaya anak dan menantunya tidak akan mengalami kesulitan ketika mereka harus sampai di bandara tepat pada waktunya. Penerbangan yang dipilih oleh Revan pun memang penerbangan terakhir menuju ke Singapura. Dan Revan juga sudah menyiapkan semua akomodasi yang diperlukan oleh tuan muda dan nyonyanya itu. Mas, memangnya kamu sudah membawa paspor dan surat-surat penting yang harus kita bawa untuk keperluan di bandara nanti? Pertanyaan In ketika dia mengingat bahwa dia tidak membawa paspor. Sudah. Sebenarnya, semua surat-surat sudah Mas bawa pagi-pagi tadi sebelum rapat gabungan di Bagaskara Group. Dan semuanya sudah dibawa dengan aman oleh Revan untuk keperluan di bandara nanti. Jelas Valencia. Sesampainya mereka di resto yang dituju, mereka langsung turun, masuk ke dalam resto dan diarahkan ruangan VIP yang sudah dipilih oleh ayah Willy Weston. Kegugupan sangat kentara di wajah Anindya Bagaskara. Valen berusaha memegang tangan istrinya itu supaya mengurangi rasa gugup yang tiba-tiba menyerang Anin. Bahkan Valen merasakan bahwa tangan istrinya menjadi dingin. Bukan karena efek pendingin ruangan yang dipasang secara maksimal tapi memang karena dia merasa keringat dingin keluar terus saat harus bertemu dengan ayah mertuanya. Tenang aja. Ayah nggak akan menggigit kamu kok. Dia juga bukan tipe ayah yang galak. Memang dia sedikit lebih berwibawa. Kata Valen yang berusaha menenangkan istrinya yang gugup itu. Iya, aku sedikit gugup. Tapi entah kenapa tanganku itu berkeringat dingin saat ingin bertemu dengan ayah kamu. Kata Anin sedikit tergagap. Itu ayah aku. Kata Valen menunjuk ke arah pria parubaya yang duduk sendirian di dalam ruangan VIP itu. Ayah. Sapa Valen sambil merangkul pinggang istrinya agar istrinya itu tidak gugup di hadapan ayahnya. Sekaligus Valen ingin membuat istrinya itu nyaman dan merasa tidak ditinggalkan. Ayah. Sapa Anin dengan hormat sambil mencium tangan dari ayah mertuanya itu. Willy Weston sangat bahagia dengan momen di mana dia bisa bertemu dengan anak dan juga menantunya itu. Dia juga kagum dengan penampilan Anin yang sederhana namun terlihat sopan dan anggun. Duduklah kalian. Revan sedang memesankan beberapa makanan untuk bisa kita nikmati secara cepat karena ayah juga tahu kalau kalian mengejar penerbangan terakhir ke Singapura dalam rangka pengobatan si Valen. Anin, kamu pasti terkejut ketika ayah ingin meminta kalian bertemu saat ini. Sejujurnya sudah dari lama ayah ingin bertemu dengan kamu. Ayah ingin berterima kasih sekarang pribadi kepada kamu.
Karena kamu telah membela anak ayah yang sudah lama tidak pernah bertemu dengan ayah. Sejujurnya ayah merasa malu dan gagal menjadi orang tua yang bisa melindungi anak dan istrinya karena pada kenyataannya ayah tidak pernah bisa melindungi anak dan istri ayah. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih sama menantu ayah tak bisa melindungi anak ayah yang mungkin saat ini masih jilang ingatan. Kamu harus bisa mendukung Valen karena ayah tahu bahwa Valen sangat membutuhkan kamu sebagai istri dan juga penolong. Kata ayah dengan nada sendu, bahkan ia menitikkan air mata karena dia mengingat istrinya yang sudah meninggal karena dia tidak sanggup melindungi istrinya itu. Bahkan ketika Valen diculik dan dibunuh dia pun tidak dapat membela keberadaan anaknya itu. Sudahlah ayah, jangan sedih. Mungkin semuanya memang takdir. Suami Anin ini harus melewati takdir yang seperti ini supaya dia bisa kuat dan benar-benar bisa menjadi pewaris yang bisa diandalkan dari Weston Group. Kata Anin dengan bijaksana. Valen sebagai suaminya merasa kagum melihat istrinya yang bisa menenangkan ayahnya yang mungkin merasa bersalah dengan meninggalnya istri dan juga membuat anaknya menjadi hilang ingatan. Iya, ayah tahu. Nin. Oh ya, kabarnya tadi Revan sudah bisa membeli saham dari Bagaskara Group sebesar 45% dan tentunya saham 30% milik Arga memang sudah dibeli oleh Weston Group. Lalu kelanjutannya bagaimana? Apakah identitas kamu sudah terkuak? Sejujurnya ayah ingin supaya identitas kamu dikenali oleh orang-orang rendahan itu. Supaya kamu bisa langsung pengurus Weston Group. Kata ayah dengan nada kesal. Ayah mana yang tidak akan kesal kalau anak semata wayangnya dihina oleh orang-orang yang statusnya jauh lebih rendah dari anaknya itu. Belum. Mereka belum mengetahui jati diriku sebenarnya. Palingan cuman Tere yang tahu tentang hal itu. Karena dia memang menyewa private investigator untuk memata-matai juga untuk mencari berkas-berkas yang berkaitan dengan siapakah jati diriku sebenarnya. Tenang ayah. Akan ada waktunya di mana nanti Valen akan menamparkan mereka semua dengan kenyataan bahwa Valen adalah anak ayah. Tapi sebelumnya memang Valen ingin sekali bisa sembuh dengan ingatan-ingatan masa lalu yang Valen saat ini masih belum jelas. Bahkan kasus yang menyeret Arga sebagai salah satu pelaku dalam penculikan dan pencobaan pembunuhan itu juga masih samar-samar di ingatanku. Jadi terus terang saja Valen masih belum berani mengatakan bahwa Argalah yang bersekongkol dengan Paman Billy untuk berusaha membunuh Valen. Jelas Valen kepada ayahnya. Sebelum ayahnya menjawab kembali perkataan dari anaknya itu, tiba-tiba pintu ruangan VIP diketuk oleh orang di luar sana dan membuka pintu ruangan itu. Mereka bertiga yang sedang berbincang-bincang di dalam menoleh ke arah pintu. Di sana masuklah Revan beserta para pelayan yang menyiapkan makanan untuk mereka bertiga. Saking asyiknya mereka berbincang. Mereka sampai tidak ingat bahwa mereka juga harus mengejar penerbangan ke Singapura dengan penerbangan yang terakhir. Ayo kita makan dulu saja. Ayah baru saja ingat kalau kalian harus mengejar penerbangan terakhir ke Singapura. Mudah-mudahan dokter yang ada di Singapura itu bisa segera menyembuhkan dirimu serta membuat kamu menjadi ingat kembali. Kata ayah sambil menikmati makanan yang dipesan Revan. Amin. Kata Anin dengan segera. Ia ingin Valen ingat masa lalunya. Tapi apa yang ada di masa lalunya sedikit membuat Anin jadi khawatir. Jangan-jangan di masa lalunya Valen memiliki kekasih apa wanita yang dia cintai. Tapi Anin berusaha untuk pasrah saja, mudah-mudahan cinta suaminya itu tetap sama seperti saat ini. Setelah berbincang ringan dan juga menyelesaikan makanan yang sudah tersedia, Valen yang sudah dari tadi melirik ke arah jam tangannya langsung mengajak istrinya itu untuk segera berpamitan dan berangkat ke bandara secepatnya.
Revan yang akan mengantar mereka berdua ke bandara karena nantinya mobil yang dipakai oleh Valen itu akan dibawanya pulang. Van, semuanya harus kamu atur sesuai dengan rencana kita. Anin sekarang sudah menjadi CEO di Bagaskara Group. Karena semua saham dan investor pada lari, mahkota Horeca akan kujadikan satu dengan Bagaskara Group. Seperti rencana semula namanya menjadi mahkota Horeca Group. Nah nantinya Anin yang akan menjadi CEO di mahkota Horeca Group. Sedangkan keluarga Bagaskara nantinya tidak akan bisa turut campur tangan lagi di dalam perbisnisan di Bagaskara Group seperti yang kita rencanakan semula. Kata Valen dengan menggosok-gosok kedua belah tangannya tanda dia sangat excited. Dengan keberhasilan dari sesuatu yang memang sudah mereka rancangkan. Revan hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya karena dia terlalu fokus dengan kemudi yang dia pegang saat ini. Dia harus mengejar waktu untuk segera berangkat ke bandara mengantarkan tuan dan nyonyanya itu. Nanti sepulang aku dari berobat, kita akan urus keluarga Bagaskara yang lain. Kata Valen dengan nada yakin. Sedangkan Angin yang tidak terlalu mengerti apa yang dimaksudkan oleh Revan dan juga suaminya hanya bisa diam dan membisu. Apalagi dia juga mengerti betapa suaminya itu pasti menyimpan dendam dengan keluarganya. Asal saja suaminya itu tidak berbuat aneh-aneh kepada kedua orang tuanya, Anin masih bisa mentolerir perilaku suaminya itu. Mas, tenang saja. Aku tidak akan mengusik papa dan mama. Katanya yang tahu dengan apa yang dipikirkan oleh istrinya itu.